Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling enjoy, channel serba ada ya sahabat-sahabatku ya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sore hari ini saya ingin membahas ya, ini ada usulan dari teman saya, tahu saudara saya, sahabat saya ya. Ini ada usulan, mungkin dia telah mengalami hal yang ini, tapi saya sebut saja namanya dengan K ya, Mbak K gitu ya. Saya sebut saja dengan ini namanya Mbak K karena nggak mau disebutin dan nggak mau diituin asalnya, tapi saya disuruh menyampaikan semua ini supaya kawan-kawannya itu tidak terkena ya. Tidak terkena kayak apa sahabat-sahabat ya. Ini terutama sasarannya itu adalah mbak-mbak TKW ya. Sasarannya itu adalah mbak-mbak TKW. Mbak-mbak TKW dimanapun Anda berada, kalian harus punya pikiran yang jernih ya. Punya pemikiran yang jernih. Mana itu betul, mana itu asli atau tipu-tipu ya. Ini saya tegaskan ke semua mbak-mbak TKW atau mas-mas TKW. Kalian di sini kerja keras ya. Jangan sampai digombalin atau dibodohin orang-orang di dunia maya khususnya ya. Ini terjadi sama sahabat atau saudara saya yang berinisial K ya, berinisial K. Karena dia sudah merasa dirugikan, mungkin ya kalau sudah kenal di dunia maya ya, kenal di dunia maya tentunya pasti itu yang bikin kayak gitu tuh Facebook atau TikTok atau apa ya. Mungkin kayak gitu, nggak mungkin kita ketemu orangnya langsung, itu enggak ya. Himbauan saya, kalian punya pikiran yang jernih. Apalagi sekarang musim pandemi begini, banyak orang yang kelaparan duit, banyak orang yang kerjanya itu nggak sepenuhnya, jadi penghasilan itu kurang ya. Apalagi mungkin kebanyakan ya, saya bukan berprasangka buruk ya, kebanyakan orang yang melakukan ini, kebanyakan orang yang di penjara ya, yang semua ngedit foto jadi anggota TNI, jadi anggota kepolisian. Itulah kerjaannya orang di penjara. Karena apa? Di penjara sendiri juga membutuhkan uang ya, membutuhkan uang. Tentunya dia kerjasama dengan temennya ya, dengan teman-temannya. Kalau kalian punya pacar dunia maya, kalian seumpama video call ya, video call, kalian lihatin saja. Kalau tempatnya itu saja, catnya hijau atau catnya biru polos, pasti dia di penjara. Apalagi atasnya itu ada kotak-kotak bajunya itu ya, ada kotak-kotak bajunya itu, pasti dia itu dekam di penjara. Makanya kalian jangan tertipu daya oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Daripada duit dikasih orang itu, mending buat jajan ya, mending buat beli baju cantik ya. Begitu sahabat-sahabatku ya. Karena apa? Kita menggunakan Facebook itu, kalau kita nggak hati-hati pasti dilirik. Apalagi TKW, mau TKW Hongkong, Taiwan, Singapura, Arab, itu semua dilirik. Karena apa? Kadang orang itu gampang gitu ya, kadang gampang mengeluarkan duit itu, kadang gampang gitu. Makanya buat teman-temanku tetap berhati-hati. Waktu kapan itu, saya belum lama itu saya juga, tapi saya nggak ketipu ya, saya ditelepon ya, di pihak WhatsApp ya, pihak WhatsApp katanya dia mengatasnamakan BRI
dari dapat undian BRI katanya. Di situ tertulis katanya, selamat siang Ibu. Ibu dapat hadiah undian sebesar 5.000 NT Taiwan. Dengan Ibu mendapatkan uang segitu karena nomor Ibu terdaftar di Indonesia. Mana mungkin? Kalau kita make otak, kita make pikiran, nggak bakal terjadi. Masa iya nomor telepon Taiwan bisa dapat undian di Indonesia, sedangkan sendiri dia itu nggak tahu nomor telepon Indonesia itu kodenya berapa. Ya, semua kode Taiwan adalah 886, semua tahu, tapi belakangnya itu nomor Taiwan itu singkat, nggak kayak nomor Indonesia. Kalau nomor Indonesia kan 16 digit atau berapa gitu ya, saya lama nggak tahu nomor Indonesia, jadi saya mengira saja ya, kayaknya berapa digit begitu ya. Kalau nomor Indonesia itu kayaknya berapa digit begitu, tapi kalau nomor Taiwan itu paling nggak cuma 11 biji ya, lebih sedikit begitu sahabat-sahabat ya. Makanya kalian jangan tertipu ya, mungkin banyak orang mengatasnamakan dapat undian. Nah, waktu kapan itu saya rekam, kalian cek saja video saya ya. Saya ditelepon pakai nomor satunya, tapi saya rekam pakai HP satunya. Kenapa saya rekam begitu? Percakapan dia itu bilang, kalian dapat undian 500.000 NT Taiwan. Uang itu mau dicairkan apa mau disumbangkan? Kalau Ibu nggak datang ngambil undian itu, undian akan disumbangkan. Tapi kalau Ibu ngambil undian, silahkan tanda tanganin. Tapi kalau Ibu nggak datang, silahkan transfer buat admin. Nah, dari situ aja sudah kelihatan sahabat-sahabat ya. Masa kita belum dapat hadiah sudah minta transferan? Nah, saya juga cerdik, dibully kayak gitu saya juga cerdik. Saya bilang, kalau saya dapat undian segitu Pak, bener apa enggak? Betul Bu. Oh syukur, alhamdulillah, saya seneng, saya buat pulang ke Indonesia. Kebetulan saya nggak punya duit. Terus kata saya bilang begitu. Terus penipunya itu bilang begini, maksud Ibu? Ya katanya dapat 5.000 NT. Ya saya senang, saya kerja per bulan aja nggak dapat 5.000 NT. Saya bilang begitu kan. Nah terus dari sana itu sudah kelihatan. Terus saya bilang, Bapak jangan suka menipu di sini. Ini saya masukin di YouTube, saya rekam pakai HP, langsung saya diblokir, langsung saya dimatiin. Ya, langsung HP-nya dimatiin, bukan saya dimatiin. Nah, begitu ceritanya. Makanya buat teman-temanku semuanya, kalau kalian kenal di media sosial, kecuali kalian kenal di media sosial tapi tetangga desa atau tetangga kampung, itu nggak masalah, no problem. Tapi kalau kalian kenal orang di Medan, di Papua, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Tangerang, di Jakarta, kalau nggak alamat, wah harus ngomongnya susah, alamatnya itu nggak sesuai ya, jangan digubris ya. Sekarang orang pinter ya, bikin status itu pinter, abdi negara, gambar tembakan, pistolan sama peluru, bilang abdi negara ya, bercinta, udah bercinta, udah telepon-teleponan ya, udah telepon-teleponan, akhirnya apa? Nanti alasan, saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu, akhirnya larinya itu ke duit. Nah itu saya sarankan buat teman-teman ya, larinya ke duit. Kenapa larinya ke duit? Ya begitu, pokoknya habis itu larinya itu ke duit.
Ya makanya kalian harus pinter-pinter, harus pandai-pandai. Di sini kalian jauh dari keluarga, kalian butuh duit, jangan sampai kalian itu tergiur dalam mukanya orang ganteng. Ya mukanya orang ganteng itu belum tentu dia polisi, belum tentu dia tentara, belum tentu dia pegawai negeri. Ya kalau emang benar-benar dia polisi atau TNI, ya suruh dia ya pakai baju lengkap, pakai senjata, foto di depan kantornya atau foto pas dia piket. Nah itu bisa memastikan bahwa dia itu polisi atau bahwa dia itu TNI Angkatan Darat atau TNI Angkatan Laut. Ya, begitu. Makanya harus pinter-pinter ya mbak-mbak, masnya semuanya. Jangan sampai kalian itu terpengaruh sama gantengnya. Ya, terpengaruh sama gantengnya. Di sini tuh kalau mbak-mbak TKW TKI itu kalau di sini tuh nggak bakal kering kok ya. Barangnya malah rapet ya. Enak kalau kita nunggu sama suami, nanti kita pulang itu bisa bulan madu ya, bisa rapet lagi begitu, nggak usah gatel-gatel ya. Teleponan ya sama siapa, anak saudara siapa. Kadang saya aja teleponan sama suami saya jarang, karena apa, saya sibuk ngedit foto, saya bikin konten, saya bikin apa begitu sahabat-sahabat ya. Makanya saya nggak bisa telepon suamiku tuh kadang-kadang ya, kadang-kadang ada beberapa menit, berapa jam, berapa hari kayak gitu, kadang nggak teleponan begitu. Bukan saya itu bukan nggak sayang sama suami atau bukan saya itu melenceng ke sana ke sini, tuh enggak ya. Saya fokus ke YouTube saya karena saya juga YouTube ini sebagian nanti kalau saya sudah nggak kuat, saya udah nggak bisa kerja di Taiwan, bisa saya gunakan buat di rumah begitu sahabat-sahabatku ya. Intinya saya di sini ngasih tahu ke kalian semuanya, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Jangan sampai kalian itu terpengaruh atau tergoda gantengnya atau tergoda dari pangkatnya. Ya, begitu. Kebanyakan yang orang menggoda-goda itu adalah orang yang ada di penjara. Ya, kebanyakan orang yang menggoda-goda TKW TKI itu adalah orang yang masuk penjara, sahabat-sahabat. Kalau enggak pengangguran, enggak ada kerjaan, itu pasti ya, itu bisa dipastikan begitu sahabat-sahabat ya. Makanya buat teman-temanku tetap waspada ya, jangan sampai tertipu ya, begitu. Makanya kalau kita kenalan di Facebook, mungkin kalau saya ya, saya main Facebook itu kalau sekarang, kalau orang-orang yang nggak saya kenal itu mungkin nggak saya konver ya. Orang yang nggak kenal-kenal itu nggak saya konver, apalagi orang India, orang Arab, orang luar-luar itu ya. Orang luar-luar itu kalau kita kenal orang India, kalau kita kenal itu yang diiniin ya nafsunya aja ya, nafsunya seks aja begitu ya. Makanya saya males kalau saya buka FB itu, paling saya ngelihat orang bakul-bakul baju, orang bakul-bakul perabotan, itu aku malah tertarik ya sahabat-sahabat ya. Tapi kalau masalah konver masalah orang laki-laki, kalau orang laki-laki udah gambarnya porno, apa gambarnya nggak bener, itu saya juga udah males ya, mending saya hapus saja gitu, nggak usah diurusin ya. Kalau saya mungkin kebanyakan ya, kalau sekarang saya unggah-unggah ya, kan saya membantu teman saya itu apa, khususnya untuk di Taiwan ya, siapa yang mau pinjem uang rupiah bisa dibayar NT, itu bisa hubungin juga saya begitu ya. Itulah dari saya ingatkan kembali buat teman-temanku seperjuangan yang ada di Taiwan sini, jangan mudah tertipu oleh orang yang nggak bertanggung jawab ya. Kalau kalian kenal di media sosial atau kenal di TikTok atau kenal di Sumule,
Itu kalian jangan percaya begitu saja, kecuali dia semulian pakai seragam polisi atau pakai seragam TNI. Nah, nyanyi-nyanyi pakai seragam dia baru dinas. Nah, itu percaya. Tapi kalau cuman profil itu bisa diedit, bro. Ya, kartu anggota itu bisa diedit, bro. Ya, kalian nggak bisa membedakan mana kartu anggota TNI yang palsu, mana kartu anggota yang asli. Ya, kartu anggota polisi yang palsu yang mana, kartu anggota yang asli yang mana, kalian nggak tahu. Ya sama kayak saya, taunya itu adalah ngurusin nenek, ganti pampers, mandiin, ngasih makan, begadang. Ya, begadangnya itu bukan begadang karena laki-laki ya, begadang nunggu neneknya, begitu. Itulah saya, sahabat-sahabat ya. Gitu taunya begitu. Di situ udah fotonya ganteng diedit sebagai TNI, sebagai kepolisian, nggak taunya cuman editnya. Mukanya ini dipasang di situ, baju ada ngeklik baju polisi atau ngeklik baju angkatan darat, dipasang mukanya itulah ya, jadi dia itu jadi polisi, begitu kan ya. Makanya buat mbak-mbaknya, mas-masnya semuanya, jangan sampai tergoda di dunia maya abdi negara atau TNI atau TEA apalah itu ya, pokoknya jangan sampai ya. Kuis apa itu nggak usah tergoda lah, apalagi kuis dari Indonesia sana. Kalian nggak usah tergoda untuk mbak-mbaknya TKW ya. Kalau saya kemarin dapat undian itu betul ya, dapat undian dari di Chunghwa, kartu telepon Chunghwa itu beneran ya, dapat 500 NT itu beneran saya ya. Pala saya nggak tahu, terus saya tunjukkan, oh kamu dapat hadiah 500 NT dari Chunghwa, kartu telepon. Berarti itu aku ambil, aku minta itu aja pakai KTP ya, pakai KTP Taiwan ya. Intinya buat teman-temanku semuanya, berhati-hatilah menghadapi dunia maya. Berhati-hatilah kalian memilih teman mana yang baik, mana yang jelek, mana yang suka nipu, dan mana yang suka bohong. Ya sahabat-sahabatku ya, sekian dulu video dari Tati. Semoga yang suka nipu-nipu itu, yang suka ditipu juga, kalian itu harus membuka pikiran kalian, jangan sampai tertipu dari sekian kalinya ya. Kalian berpikir jernih, jangan kalian bodoh, jangan kalian itu nggak bisa apa-apa. Kalian walaupun TKW kan sekolahnya dulu juga sekolah di PT itu kan diajarin ya. Makanya buat teman-temanku, yang khususnya buat mbak-mbak TKW, jangan mudah tertipu di dunia maya ya. Karena kalau udah tertipu, kalau 1000 mah nggak apa-apa ya, kalau beribu-ribu itu kita yang rugi. Kita di sini kerja keras 24 jam menjaga nenek, nggak tidur, bahkan siang pun nggak bisa tidur ya. Sayangi badan dan sayangilah keluarga kita di rumah ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Terima kasih, bye.